teman-teman bahwa sekarang melalui semuanya itu ada satu rangkaian yang kita lihat eh, apa isi hati Tuhan itu semakin dinyatakan di hari-hari ini teman-teman sekalian. Jadi kita siap-siap bahwa melalui strengthening of the vision ini kita akan memperdalam ya apa sebenarnya inti sari daripada PCFGB MFI yang ada di dalam buku-buku Demos Sakarian. Teman-teman, buku Demos Sakarian mulai dari The Vision Intensified sampai Let Us Exalt Him, ada 6 buku, itu semua berbicara tentang visi. Luar biasa. Tapi tidak banyak juga dia makan. Di dalam 7 session ini, teman-teman akan mendengar, please teman-teman jangan hilang, jangan absen kalau bisa, dan kita akan menyiapkan rekamannya bagi teman-teman yang tidak berkesempatan hadir. Tapi karena ini adalah apa namanya memperdalam visi FG BMFI, dari 7 itu minimum 6 kali kehadiran baru kita kasih sertifikat. Bukan soal sertifikatnya, tapi kita mau submisif, kata Pak Tommy. Kita mau submisif teman-teman untuk belajar setia. Baik teman-teman, sore hari ini kita akan mendengar welcoming speech nanti dari Pak Johan, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Mars bersama di BMFI yang dibantu oleh Pak Handoko. Silakan Pak Handoko. Mari berjumpa pujian ke topeng keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. FGB man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Baik teman-teman sekalian, kita akan menghemat waktu karena nanti kita akan dengar lebih banyak dari pemateri pada malam hari ini, yaitu Pak Dali. Kita sengaja turun gunung semua senior untuk teman-teman kita menangkap ya apa sebenarnya yang ada di hati daripada para senior kita, para pemimpin kita terkait penangkapan mereka mengenai visi FGB MFI yang dipertajam. Jadi mari sama-sama kita membuka telinga murid Kristus dengan teliti mendengar apa yang Tuhan mau. Silakan kami minta dengan hormat Pak Johan Darmawan untuk memberikan welcoming speech sebagai Director Teaching and Training Nasional. Silakan Pak Johan. Terima kasih, Brother John. Tapi kalau nggak salah tadi saya dengar Pak Bernhard mau
berbicara sesuatu? Nanti Enggak beliau. ya? Oh, oke. Baik. Ya. Hmm. Ya, selamat malam, Saya bilang sama brothers Pak and John, sisters. tadi doa pembukaannya sudah ya Pak, tadi Pak Adam. Oh Oh, ya, doa sorry. pembukaan. Oh sorry ya, benar doa pembuka. I'm sorry. Ya tunggu ya Pak Johan. Iya, Semangat banget silakan. nih. Pak Adam Teja, please Oke, doa pembuka. oke. Mari kita buka dengan doa. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa, malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama Tuhan. Amin. Kami datang pada malam ini Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur Tuhan. Amin. Bapak. Kami tahu bahwa fellowship ini bukanlah kerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh Kudus yang hadir pada malam ini. Terima kasih karena Tuhan kau memakai seorang peternak susu yang sangat sederhana, Pak Demos Sakarian, untuk memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari diri dia sendiri, Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami menyadari bahwa Engkau masih bekerja. Terima kasih Tuhan, karena malam inilah Engkau yang memanggil kami semua untuk hadir di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat urgent Tuhan, yang Roh Kudus ingin impartasi kepada kami semua malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami yang hadir di sini adalah orang-orang yang Kau sebut sebagai prepare people, orang-orang yang Kau siapkan Tuhan untuk dipakai oleh-Mu. Malam ini kami menyerahkan SOTV Mentor Class 2026 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Nasional Presiden kita Bapak Dali Sutanto. Berkatilah beliau sebagai Nasional Presiden FGBMFA Indonesia. Berikanlah beliau hikmat Tuhan, kekuatan untuk memimpin dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam segala keputusan yang diambil. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Insinyur Bernard Yotor Harjo Tuhan yang akan membagikan pengajaran pada malam ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kata-kata yang membawa terang dan pengertian bagi kita semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak John Thompson Tuhan, Direktur School of the Vision Asia Pasifik Tuhan. Pakailah beliau untuk mempersiapkan dan melatih banyak orang di berbagai bangsa. Kami juga berdoa untuk Pak Johan Darmawan dan tim teaching dan training Tuhan, bahwa berikanlah mereka kekuatan dan urapan untuk memuridkan kami Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, the eyes of our understanding being enlightened, supaya mata pengertian kita diterangi Tuhan. Malam ini bukalah mata rohani kami semua Tuhan. Tolong kami bukan hanya mendengar cerita sejarah Tuhan tentang masa lalu Tuhan, tetapi memahami apa yang Engkau ingin lakukan melalui kami pada hari ini Tuhan. Juga seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu Tuhan, akan terjadi hal-hal di hari-hari terakhir Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia, anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang muda akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua-Mu akan mendapat mimpi Tuhan. Tuhan, malam ini kami sangat merindukan pencurahan Roh Kudus itu. Curahkan Roh Kudus itu kepada kami di SOTV Mentor Plus malam ini Tuhan. Bangkitlah orang-orang biasa di marketplace kami semua Tuhan. Bangkitkanlah 99% umat-Mu Tuhan, dan pakai hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu di bangsa-bangsa. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami, dan Tuhan Kau berkata bahwa Kau akan memakai kami orang-orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Malam ini kami menyerahkan pertemuan ini dan 11 pertemuan yang akan datang sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mendoakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adam. Teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Nanti dibantu juga oleh Brother Sandy dan Pak Chris untuk mute teman-teman, tapi please di-mute semuanya ya, supaya kita berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, dapat kami umumkan bahwa walaupun persiapan boleh dikatakan cuma 3 hari Pak Dali, 3 hari persiapan, dan ini melalui jalur yang ada Pak Dali, yaitu kita menggunakan jalur Regional Director, VREP, dan CP.
melalui RDD dan RDD TNT. Jadi kita sedang membangun struktur yang ada untuk pelaksanaan SOTV ini, selain daripada teman-teman yang begitu aktif untuk menjaring para peserta. Dan luar biasa Pak Dali, Pak Bernard, dan para pemimpin yang ada di sini, di luar ekspektasi kita, yang sudah mendaftar itu 253 Pak Dali. Para pemimpin, dan mayoritas adalah RD, Virrep, dan Chapter Presiden, mayoritas. Jadi sesuai dengan maksud kita. Tapi kontennya adalah benar-benar kami diskusi dengan Pak Johan Darmawan, Pak Leho, dan tim, dan kami coba mengajak untuk RDD, TNT, dan RDD, semua bergandeng-gandengan tangan Pak Dali. Jadi kita sekali dayung, 2-3 pulau terlewati. Melalui SOTV ini akan tajam teman-teman. Kita berdoa sama-sama, melalui SOTV ini akan banyak yang kita pelajari. Kita juga akan praktek, kita juga akan self assessment masing-masing kita. Mari dengar-dengaran. Ini bukan tentang TNT, departemen TNT. Ini juga bukan tentang departemen doa. Ini adalah tentang rencana Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi kita akan minta welcoming speech dari National Director Teaching and Training Pak Johan Darmawan. Time is yours, Pak. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam-malam. Ya. Malam ini hati kita bersemangat ya. Melihat sampai saat ini saja sudah 198 orang yang mengikuti acara SOTV. Kita doakan 198 orang ini akan menjadi prepare person, orang yang siap untuk menjalankan visi Pak Demos Sakarian. Namun 198 orang ini akan lebih berdampak lagi kalau Anda ini bisa melibatkan lebih banyak RD, Virrep, dan CP. RD, Virrep, dan CP adalah jalur yang paling efektif untuk menjangkau para member kita di chapter masing-masing. Teruskanlah apa yang Anda peroleh dari SOTV ini sampai ke chapter-chapter. Ya. Bahaslah materi SOTV ini dalam member meeting di chapter-chapter. Sehingga api daripada SOTV ini terus bergelora, tidak akan pernah padam. Kita harus ingat, visi pembebasan itu adanya terjadinya di chapter, brother semua. Ya. Semoga dengan kerjasama yang solid, maka di tahun team up ini, kita bisa menghasilkan FGB Man yang bisa menciptakan gelombang baru yang besar di marketplace pada akhir zaman ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Thank you Pak Johan Darmawan. Kita applause teman-teman untuk sambutan apa yang disampaikan Pak Johan Darmawan, karena memang teman-teman kita sepakat. Saya juga sama Pak Adam sepakat. Pak Vincent, teman-teman yang lain sepakat. Kita akan semakin dengan tajam menyampaikannya. Tanpa tedeng aling-aling. Demi panggilan hidup kita masing-masing. Karena mau keadaan apa lagi yang membuat kita serius teman-teman dengan keadaan yang sekarang? Ya kan? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama serius, fokus, seperti apa nanti yang disampaikan Pak Dali di video yang tadi. Sengaja saya cuplik. Saya cari, saya kejar, itu adalah sharing beliau di Tomang chapter tentang Divine Acceleration. Pada malam hari ini, teman-teman, pembicara kita, pemateri kita, Pak Dali dan Pak Bernard akan menyampaikan seputar Divine Acceleration, dan saya menjadi saksinya di hati beliau ini, dan itu semua selaras teman-teman, bahkan dengan apa yang telah disampaikan International Presiden kita. Tapi nanti lebih jauh kita akan mendengar dari sharing Pak Nasional Presiden kita, Pak Dali Sutanto. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dali. Silakan.
Baik, terima kasih Pak John. FGB Man, Be strong in Be the Lord. strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat buat teman-teman, Pak Johan, Pak Vincent, Pak Adam, Pak John, dan teman-teman yang lain yang sudah menjadi berkat buat kita semua tentunya, bukan hanya Departemen TNT, tapi kita semua, karena saya percaya jika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti berkat Tuhan sudah tersedia. Terima kasih sekali lagi buat support dari Badan Pengawas, Dewan Penasehat, Pak Tommy Lim, dan Pak Bernard, beserta seluruh jajarannya. Terima kasih buat support semua dari National Board, bahkan seluruh members yang ada di tempat ini. Sekali lagi, selamat buat teman-teman yang sudah mengadakan acara ini, dan saya berpikir bahwa sebenarnya acara ini harus dilakukan beberapa saat yang lalu, tapi nggak apa-apa, tidak pernah terlambat. Tuhan pasti kasih waktu yang tepat. Hari-hari ini Tuhan sedang menggerakkan umatnya memasuki musim divine acceleration, percepatan ilahi. Musim di mana Tuhan mempercepat apa yang selama ini terasa lambat. Mungkin saja kita merasa pintu kita tertutup. Mungkin saja kita merasa bahwa janji-janji Tuhan belum digenapi. Tapi kita percaya firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 dan ayat 22. Tuhan akan melakukan dengan segera dan pada waktunya. Garis bawahi segera dan pada waktunya. Artinya ketika waktu Tuhan tiba, sesuatu yang tampak lambat bisa terjadi dengan sangat cepat. Tetapi percepatan dari Tuhan tidak berdiri sendiri. Sekali lagi, percepatan dari Tuhan tidak berdiri sendiri. Tuhan memberikan beberapa kunci kepada saya dan saudara berkaitan dengan tema kita, Divine Acceleration, dan tema World Convention adalah One Fire, One Vision for Acceleration. Maka kunci itu diberikan untuk kita supaya kita mengalami divine acceleration. Pertama, one fire. Api rohani yang menyala. Percepatan Tuhan selalu dimulai dari api rohani di dalam hati umatnya. Sekali lagi, percepatan Tuhan dimulai dari api rohani di dalam hati umatnya. Api itu adalah apa? Ada 3. Api doa, api firman, dan api kerinduan kepada Tuhan. Api doa. Api doa adalah semangat dan kehausan hati untuk terus mencari Tuhan dalam doa. Bukan hanya berdoa sebagai rutinitas. Sekali lagi, bukan berdoa hanya sebagai rutinitas. Tetapi hati yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Berserah dan mendengar suaranya. Ketika api doa menyala, hubungan kita dengan Tuhan menjadi hidup dan kita peka terhadap tuntunannya. Api firman. Api firman adalah cinta yang mendalam terhadap firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak hanya dibaca, tetapi direnungkan dan dilakukan. Firman Tuhan menerangi pikiran, membentuk karakter,
dan menuntun langkah hidup kita. Firman yang hidup di hati membuat iman kita tetap kuat di segala keadaan. Ketika saya jabarkan api kerinduan kepada Tuhan, adalah api kerinduan kepada Tuhan adalah hati yang terus haus akan hadiratnya. Bukan hanya mencari berkat. Sekali lagi, bukan hanya mencari berkat, tetapi mencari Tuhan sendiri. Kerinduan ini membuat kita ingin hidup dekat dengannya, menyenangkan hatinya, dan hidup sesuai kehendaknya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa Tuhan berfirman, Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya tanpa api firman dan doa, kita tidak akan tahu jalan yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya dan saya yakini Tuhan sedang membangkitkan generasi yang tidak suam-suam kuku. Pada malam hari ini saya yakini kurang lebih 200 orang di tempat ini, kita tidak suam-suam kuku. Kita adalah pasukan lebih daripada pasukan Kopassus. Karena kita adalah pasukan-pasukan dari Allah. Tetapi generasi dengan api yang menyala bagi Tuhan. Sekali lagi, kita kurang lebih atau secara keseluruhan, para FGB Men dan LOF, menjadi generasi dengan api yang menyala bagi Tuhan. One vision, satu hati dan satu tujuan. Percepatan Tuhan sering terjadi ketika umat Tuhan berjalan dengan visi yang sama. Sekali lagi, dengan visi yang sama. Ketika tidak ada visi, orang berjalan sendiri-sendiri. Dan tidak mungkin kita mengalami divine acceleration. Tetapi ketika kita ada satu visi, Tuhan mulai bekerja dengan kuasanya. Firman Tuhan berkata dalam Amos 9 ayat 13 bahwa akan datang masa di mana berkat datang begitu cepat sehingga yang satu menyusul yang lain. Sekali lagi, begitu cepat sehingga yang satu menyusul dengan yang lain. Itulah gambaran acceleration dari Tuhan. Ketika hati umat Tuhan bersatu, ketika hati Tuhan umat bersatu, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Acceleration. Ada banyak orang merasa hidupnya berjalan lambat. Ini tidak mengenal. Bahkan kita sendiri pasti mengalami. Tidak mengenal FGB Men, tidak mengenal LOF. Kita semua manusia akan mengalami hal tersebut. Doa terasa lama dijawab. Pelayanan terasa berat. Usaha terasa stagnan. Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 40:31 bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika Tuhan campur tangan, dia bisa mempercepat sesuatu yang tidak bisa dipercepat oleh manusia. Saya memberikan satu ilustrasi, lift dan tangga. Bayangkan seseorang ingin mencapai 5 lantai, paling atas katakan demikian. Dia bisa naik tangga, langkah demi langkah. Seperti Pak John pasti kuat berjalan. Langkah demi langkah, butuh tenaga, waktu dan kesabaran. Tetapi ada cara lain, yaitu naik lift. Dalam beberapa detik, ia bisa sampai ke atas. Begitu juga dalam hidup kita. Usaha manusia
sering seperti naik tangga. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Dia membawa kita naik seperti lift. Saya percaya Tuhan sedang membawa banyak orang memasuki musim baru. Saya percaya teristimewa para FGB Men dan LOF dibawa Tuhan kepada musim baru. Apa yang tertunda akan dipercepat. Apa yang tertutup akan dibukakan. Dan apa yang terasa mustahil akan Tuhan jadikan mungkin. Karena ketika ada one fire, one vision, Tuhan akan membawa umatnya kepada divine acceleration. Sekali lagi, ketika ada one fire, one vision, Tuhan akan membawa umatnya kepada divine acceleration. Akhirnya, saya mau menutup dengan beberapa rangkai kalimat. Ketika api Tuhan menyala di hati kita, dan visi kita selaras dengan kehendaknya, Tuhan akan mempercepat langkah kita lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. FGB Men, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Men. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Dali, terima kasih teman-teman, luar biasa. Teman-teman tahu bahwa One Fire, One Vision for Acceleration itu adalah tema untuk World Convention 2026 yang akan diadakan di Bali, Indonesia. Jadi teman-teman itu langsung di-approve oleh internasional. Jadi semuanya ini, semua ada hubungan loh teman-teman ya. Begitu juga nanti Divine Acceleration yang akan diurai lebih dalam oleh Pak Bernard melalui buku-buku Demos Sakarian. Karena buku-buku isi daripada buku Demos Sakarian itulah ya rantai maksudnya untayan ya di mana kita akan mengerti bagaimana kita berakselerasi, bukan sekedar naik tangga, kita perlu naik lift teman-teman. Kita perlu terobosan, bahkan bukan terobosan lagi kata Demos Sakarian, tapi lompatan gigantik teman-teman. Jadi mari teman-teman, kalau kita semakin mengerti visi FGB MFI ini, ternyata visi FGB MFI ini adalah panggilan hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, jadi kemarin kami mengadakan teaching and training pertama sekali di Jateng, regional yang dalam tanda petik agak mundur dalam sisi jumlah, tapi RDD daripada TNT-nya mengerang begitu ya. Dan kita akan minta beliau menyaksikan apa yang didapat daripada teaching and training yang kemarin di Semarang, akan disaksikan oleh Timotius Teguh sebagai RDD TNT Jateng dan Ibu Sien sebagai RC Ladies of the Fellowship. Nah, kita akan dengar sama-sama dimulai dengan Pak Timotius Teguh. Apakah sudah hadir? Men. Ya. Be strong in the Be Lord. strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. LOF. Be strong in the Lord. Puji Tuhan. Ada salam satu lagi yang sama-sama juga kita sering lakukan. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya. Itu Itu kamu. Itu kita semua. Hasil pertemuan kemarin training di Semarang, salam ini ada tambahan ya. Salam orang-orang terbahagia di dunia, itu saya, itu kamu, itu kita semua yang diutus. Amin. Ini bagian yang salah satunya mengena sekali bagi saya. Dan saya bersyukur ya Tuhan boleh mengirimkan senior-senior, Bapak Johan Darmawan, Pak John, kemudian Pak Vincent, kemudian Pak Lehu untuk ke Semarang. Benar apa yang dikatakan Pak John bahwa regional kita agak lemah, secara jumlah agak lemah. Tapi saya yakin semua tidak ada kebetulan. Di saat kita sama-sama belajar mengenai visi yang dipertajam. Di saat perkataan dipertajam itu, bayangan saya adalah sebuah pensil
teman-teman ya, bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Pensil itu diciptakan untuk kegunaannya adalah salah satunya adalah untuk menulis, untuk menggambar. Tetapi di saat pensil itu tidak diraut tajam dan bahkan pensil itu tumpul, pensil itu tidak maksimal. Dan saya merasakan bahwa visi yang dipertajam di saat kita ingin menerima visi melalui Pak Demos yang diberikan oleh Tuhan, ya. Saya kemarin juga menyaksikan, saya ikut full gospel dari tahun 2004. Berkali-kali setiap pertemuan ada pembacaan visi dan misi. Bahkan sampai ada seorang teman membacakan visi misi itu sesuai dengan teks yang ada, titik, koma, huruf itu tidak ada yang kelewat. Tetapi ada bagian yang saya katakan ternyata itu hanya sekedar dibaca, tidak dimengerti, tidak dipertajam. Jadi kita tumpul. Dan saat saya kemarin mengikuti teaching and training yang dibawakan oleh senior-senior, wah sungguh luar biasa. Ya, saya diingatkan lagi pada Tuhan, engkau sebagai orang yang diciptakan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan bagi kamu. Saya secara pribadi. Jadi di saat kamu harus mempertajam visimu, kamu itu ada di full gospel tidak secara kebetulan. Dan saya yakin bahwa kita semua pun juga tidak kebetulan ada di full gospel. Tuhan ingin pakai kita ini sebagai pensil yang tajam. Dan visi itu tidak dipertajam. Kita sebagai orang-orang awam yang dipertajam oleh visi yang diperoleh Pak Demos. Dan saya bersyukur melalui Pak Johan Darmawan, ya, kita diingatkan kembali. Saya katakan dengan stylenya Pak Johan Darmawan menyampaikan, ya, slow but sure, tapi saya begitu diberkati luar biasa. Kemudian ada Pak John yang begitu bersemangat. Saya yakin Pak John pun digerakkan oleh Roh Kudus. Ada banyak hal yang diperkatakan itu bisa mengena dan menghantam roh saya. Saya katakan ini bagian yang memang sebetulnya harus dari dulu saya mengerti. Ini visi, tugas yang diberikan kita semua orang awam di marketplace untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, untuk bisa kita ini menjadi alatnya Tuhan, ya. Kita tahu di Alkitab, semua hidup kita ini upahnya 1 dinar, semua 1 dinar. Orang yang bekerja udah lama, orang yang kerja baru, semuanya 1 dinar di kebun anggur. Itu saya diingatkan bahwa kita ini mau pakai hidup kita ini sebagai satu bagian yang bisa menyukakan Tuhan. Jadi bagian Pak Vincent juga memberikan pengertian-pengertian yang baru komplit, ya, mengenai chapter, ya. Salah satunya chapter itu tidak akan bisa membawa perubahan, tetapi chapter itu bisa membantu perubahan. Itu bagian yang bagian yang benar-benar tuntunan Roh Kudus yang mengingatkan kita semua. Saya yakin nanti Bu Sien juga akan bercerita sesuatu yang luar biasa yang sudah didapat dari TNT di Semarang kemarin, ya. Saya yakin juga nanti daerah-daerah yang lain akan menyusul. Tidak seluruh Indonesia pasti akan diberkati, dan ini bagian kegerakan yang dikatakan oleh Pak Dali tadi adalah divine acceleration yang luar biasa. Kita naik lift, tidak hanya naik tangga tetapi naik lift, dimulai dengan kuasa Roh Kudus yang membawa kita ini terus mau berdoa, dan firman Tuhan menuntun kita, ada kerinduan kita untuk terus melakukan bagian kita sesuai dengan yang Tuhan berikan di dalam visi misi full gospel. Terima kasih Pak John, terima kasih teman-teman semua, senior-senior. Saya bergetar ini karena ada banyak senior-senior yang luar biasa, tapi puji Tuhan saya bisa ngomong. Saya bersyukur. Ya, salam kenal semuanya Pak Adam. Ya, thank you. Salam kenal semua teman-teman. Ya, dan pemimpin saya Pak Dali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, luar biasa teman-teman. Pak Tim, baru pertama kita berbincang-bincang, tapi udah kayak sahabat yang cukup lama teman-teman kemarin. Dan tidak kebetulan Jateng itu meminta, bukan dari nasional yang meminta, tapi Jateng yang meminta melalui Pak Tim. Jadi teman-teman, beliau itu baru menangkap
substansi daripada visi FG BMFI. Dan itu selalu terkait dengan pribadinya, teman-teman. Itu yang apa namanya, yang miss dari banyak orang, seolah-olah visi FG BMFI itu adalah visi organisasi dan kemudian bisa alpa dia atas organisasi itu. Tapi ternyata visi itu adalah tentang panggilan kita pribadi. Dan kalau ini tentang panggilan kita pribadi, maka kita mesti ada di dalam panggilan ini, teman-teman. Luar biasa, senang sekali. Bukan Pak Tim saja, teman-teman yang lain menyatakan hal yang sama, bukan kepada kami sebagai pemateri, tidak, teman-teman. Tidak, tapi terhadap apa namanya, visi ini sendiri yang tidak lain adalah panggilan Kristus atas kita, teman-teman. Itu clear sekali. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya nanti serahkan kepada Pak Bernard Nyoto Raharjo, beliau yang pertama membagikan visi ini melalui buku-buku Demos, tapi tentu Pak Bernard tadi saya lihat senyum-senyum mendengar kesaksian Pak Tim, berarti dia senang, berarti mengena, teman-teman ya. Tapi ada lagi nih Pak Bernard, Ibu Sien, Ibu Sugiyarti yang akan menyaksikan apa yang beliau dapat dari TNT kemarin. Ya, beliau katanya deg-degan, tapi saya bilang jangan Bu, ini waktunya, Ibu harus berbicara. Saya sendiri sampai sekarang masih deg-degan, tapi nggak apa-apa. Deg-degan kita tidak menghalangi kita untuk bersaksi. Silakan Ibu Sien, waktu dan tempat, silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Saya mau bersaksi tentang perjumpaan saya dengan waktu saya muda. Saya mendapatkan hadirat Tuhan yang mana saya hubungkan dengan visi FGB MFI. Ketika saya masih kecil, saya selalu diajak mama saya ke gereja setia karena mama saya adalah seorang majelis. Dan ketika saya dewasa, saya disekolahkan mama saya ke Kota Bandung. Dan pada waktu kira-kira 40 tahun yang lalu, saya diajak teman ke persekutuan karismatik, yang mana tanggal 31 Desember itu akhir tahun, dan semua peserta dianjurkan untuk berpuasa. Dan ketika acara itu berlangsung, hadirat Tuhan memenuhi semua anggota, termasuk saya itu dilawat Tuhan. Dan roh saya seperti Tuhan bertanya kepada saya. Hari itu suasananya seperti Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saya rasakan, dan Tuhan tuh bertanya kepada saya, apa yang akan kau persembahkan kepadaku? Dan saya kaget, saya tahu isi hati Tuhan tuh ternyata minta jiwa-jiwa. Dan saya sampai menangis, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa kedatanganmu kedua kali ini diundur Tuhan. Karena aku belum melayani jiwa-jiwa, aku belum mencari jiwa, dan saudara-saudaraku saja belum aku injili dan mereka akan masuk neraka. Dan setelah saya menyesal sekali, kenapa saya tidak menginjil orang-orang. Setelah itu doa itu selesai dan saya kaget, ternyata Tuhan memberikan saya penglihatan. Dan singkat cerita, ketika saya dewasa, saya berumah tangga, suami saya diajak masuk ke FGB MFI. Dan saya pun diajak ke sana, kan waktu itu belum ada LOF. Ketika saya pelajari visi itu tentang mencari jiwa, membebaskan orang yang terbelenggu, saya kaget. Bukankah ini pertanyaan Tuhan? Yang mana pertanyaan Tuhan meminta jiwa-jiwa itu, sampai hari ini saya tidak bisa menghapus permintaan Tuhan itu. Makanya saya dan suami saya itu aktif di sini, bukan punya motivasi lain, tetapi kami mengejar visi Tuhan itu. Sehingga next time kalau Tuhan tanya lagi, kalau Tuhan datang, tidaknya saya bisa menjawab. Nah, Bapak Ibu, visi ini memang, visi Full Gospel ini memang visinya Tuhan, memang hatinya Tuhan. Dan kemarin di Jateng, dari Semarang sampai Pekalongan, Purwokerto ada TNT,
yang tadi setelah dibicarakan oleh bapak-bapak, saya lebih dipertajam lagi tentang visi Ibu Bapak Demos. Sebab itu, Bapak Ibu yang ikut SOTV ini, ikutlah sampai selesai, karena di sini banyak berkat-berkat Tuhan, visi-visi Tuhan. Kalau tahun yang lalu saya udah pernah ikut SOTV, dan kali ini saya mau ikut kedua kali supaya saya lebih bersemangat. Amin, puji Tuhan. Wow, Ibu Sugiyarti, kita applause teman-teman. Haleluya. Tahu nggak teman-teman, sebenarnya saya baru menghubungi beliau berdua ini Pak, tim Ibu Sugiyarti baru tadi siang teman-teman. Begitulah mengalir, teman-teman bisa melihat bagaimana penangkapan beliau-beliau terhadap apa yang Tuhan mau di hari-hari ini buat kita semua. Semua kita mesti terlibat teman-teman. Bahkan Pak Tim dan beserta jajaran di Jateng kalau tidak salah harusnya ada pertemuan pada hari ini, tapi mereka berjanji untuk menggeser, untuk mengajak untuk pertemuan pada malam hari ini. Jadi teman-teman boleh saya katakan, kalau pertemuan Senin malam adalah pertemuan member meeting, itu boleh digeser ke sini jika perlu. Tapi itu pun adalah keputusan para pemimpin semua. Tapi kita bisa meyakinkan teman-teman, ini sangat urgent gitu. Hati kita membara. Jadi boleh kami sampaikan Pak Dali, Pak Bernard, Pak Tommy, sebenarnya seperti di awal tadi kita katakan baru 3 hari sih kita aktif untuk menghubungi dengan menggunakan jalur Pak. Dengan menggunakan jalur Ardi, Virep, dan CP. Dan tentu ada leader-leader yang mengerjakannya. Tapi kami di TNT Regional Director dan RDDD itu ngobrol-ngobrol, bisa nggak ya? Target kita sih kita ingin bisa nggak Pak Vincent tanya, bisa 300 nggak ya kuotanya? Enggak Pak, kita target 250 saja gitu, target gitu. Tahu nggak teman-teman sekarang berjumlah 285. Yang menyenangkan bukan jumlahnya saja, tapi yang menyenangkan adalah yang hadir adalah para leader Pak Dali. Jadi kita sangat percaya ini momentum yang akan Tuhan semuanya akan naik lift. Tuhan Yesus memberkati, tidak sabar teman-teman, kita akan memulai lebih jauh, akan disampaikan oleh Pak Bernard, dan hari-hari mendatang ada John Caret dan IP kita Francis Owusu sudah menyatakan kesediaannya, karena tema Divine Acceleration yang juga berasal dari Indonesia tentunya telah menjadi tema FGB MFI International 2026 teman-teman. Jadi Indonesia itu telah melahirkan cikal bakal sesuatu yang menurut kita, yang kita yakini, kita berdoa akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Kita juga sudah tahu global outreach kita juga telah memberkati bangsa-bangsa. Tapi Pak Dali, ada ngobrol-ngobrol nih di grup RDD TNT. Boleh nggak ya sesi yang selanjutnya 1000 gitu? Puji Tuhan Pak John. Lalu Pak Sandy bilang, itu harus bayar kuotanya katanya. Saya bilang, Pak Dali pasti mau bayar. Amin. Jalan aja Pak John. Siap Pak. Oke. Itu tantangan buat kita semua kalau kita bisa merekrut minimum 2 atau 3 orang setiap orang yang hadir pada malam hari ini, maka 1000 itu akan bisa kita capai. Kita mari komitmen sama-sama teman-teman. Oke, kita akan serahkan kepada Pak Bernard Nyoto Raharjo, tapi kita angkat refnya saja. Ku mau sepertimu Yesus yang dibawakan Pak Handoko. Sedikit kita penyembahan teman-teman. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita mau angkat tangan kita. Ku
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Duri syanda maya mana maya takani memaya lambu mimikele naso. Amin, Bapak. Amin. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak. Dalam Kolose 1 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa kami harus meminta hikmat Amin. dan pengertian yang benar, Amin. supaya kami bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Amin. sehingga kami bisa berlayak di hadapan-Mu, Yes. kami bisa berkenan kepadamu, kami Amin. bisa bertumbuh, dan kami bisa berbuah untuk kerajaan Allah, menjadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu, berikanlah hikmat-Mu, pengertian-Mu, mulai dari hamba-Mu ini, dan kepada setiap orang yang hadir, dan segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, dan diganti dengan hikmat dan pengertian dari Allah, dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa divine acceleration ini adalah tema tahun 2026 dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, ya, oleh Pak Francis Wusu. Dan untuk mengetahui apa percepatan ilahi ini, kita perlu mengetahui dan kita perlu untuk bisa menyelidiki dari The Vision Intensified. The Vision Intensified. Jadi kita tahu bahwa The Vision Intensified, buku Demos ini, visi yang dipertajam. Yang dipertajam itu apanya? Visinya. Visi yang mana? Visi tahun 1952, di mana kita diminta untuk menjangkau jiwa-jiwa, membebaskan mereka daripada belenggu-belenggu dosa dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Demos katakan visi ini sudah digenapi, visi ini sudah digenapi, tapi belum selesai. Jadi ingat saudara ya, jadi visi daripada FGB MFA itu ada dua. Yang selama ini kita tahu adalah visi yang tahun 1952 itu, dan itu memang sangat penting untuk kita penjaga, karena dari situ dipertajam terus, maka ada visi yang belum digenapi saat ini. Ada visi yang pada masa yang akan datang, dan itu kuncinya ada di dalam The Vision Intensified. Jadi kalau saudara mau tahu untuk kesimpulan daripada The Vision Intensified, itu mesti baca pendahuluannya, saudara. Saya baca ini puluhan kali, saudara, untuk The Vision Intensified, terutama sehingga saya bisa menyerap, oh ini kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah Tuhan melalui Demos sedang mempersiapkan kita untuk adanya visi yang akan datang itu, yaitu New Wave of Revival. Dan saya bacakan di sini, Tuhan telah menunjukkan pada saya masa depan, nah ini visi masa depan, dan membukakan bahwa gelombang baru dari kebangunan rohani akan segera meledak. Ini belum, saudara, ini Tuhan besar jiwa-jiwa. Segera meledak bersama dengan tubuh Kristus. Visi ajaib dan berkuasa
yang Tuhan berikan pada saya untuk fellowship dan untuk dunia belum berakhir. Jadi visi tahun 1952 itu belum berakhir. Ada kelanjutannya, visi yang akan datang. Dan ini disimpulkan isi daripada The Vision Intensified itu mempersiapkan kita untuk ambil bagian di dalam gelombang baru kebangunan rohani. New wave of revival. Untuk itu yang penting lagi, yang kedua adalah orangnya. Karena di sini katakan bahwa Tuhan telah menunjukkan padaku bahwa ia akan mendapatkan seseorang. Saya harap kita menjawab, ini saya, ini kamu, ini kita semuanya. Tuhan telah menunjukkan pada saya, padaku, bahwa ia akan mendapatkan seseorang. Seseorang yang penuh kuasa, yang ingin terlibat dalam masa terakhir dari sejarah dunia spiritual. Inilah FGB FFI, FGB Men, dan LOF yang dicari oleh Tuhan untuk diperlengkapi dengan kuasa kudus untuk menjadi bagian daripada tua yang besar akhir zaman itu. Dan ini yang disebut dengan layman movement. Ya. Jadi kalau saudara mau tahu jelas hal-hal ini, mesti lengkap baca buku-bukunya Demos, saudara. Di dalam buku The Greatest Harvest, The Greatest Business in the World, itu Bapak Charles Price dari hamba Tuhan di Amerika, tahun 1943, Dr. Charles Price, ini biasa memimpin KKR, dia berkata kepada Demos, Demos, akan ada waktunya bahwa KKR yang dipimpin oleh para penginjil dan full-timer, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, itu akan berakhir. Dan kita melihat, saudara, suatu kenyataan, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, itu kita selalu seringkali datang ke KKR, hamba-hamba Tuhan yang begitu diurapi Tuhan. Tapi Charles Price mengatakan, nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, untuk tuaian besar jiwa-jiwa, Tuhan akan pakai layman. Tuhan akan pakai orang-orang biasa, orang-orang bekerja untuk melayani di marketplace sebagai layman movement, kegerakan kaum awam. Ini dipegang oleh Demos, saudara. Itu kerinduan Demos sebenarnya sebelum dia meninggal. Karena tahun 1955, seorang hamba Tuhan, Mordecai Ham, menemui dia. Mordecai Ham ini adalah seorang pendeta gereja baptis, di mana salah satunya pendeta Billy Graham itu menyerahkan hidupnya dalam KKR daripada Mordecai Ham. Dan dia berkata, Demos, saya ini seringkali berdoa kepada Tuhan. Saya seringkali berdoa kepada Tuhan. Dan suatu saat saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya, bahwa dia mau memakai full gospel businessman fellowship internasional sebagai instrumen, sebagai alat untuk layman movement, untuk kegerakan akhir zaman di marketplace, untuk tuaian besar jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara mendengar ini, tangkap dengan rohmu dan segera punya kerinduan. Layman movement ini nanti bekerjanya itu melalui tubuh Kristus, melalui gereja-gereja kita, melalui sebagai orang-orang percaya yang tadinya suam-suam kuku, yang tadinya pasif, tapi melalui layman movement akan bangkit. Mereka rindu bersaksi, mereka rindu menjangkau jiwa, mereka rindu mendoakan orang. Sehingga dengan demikian kita akan bisa melihat akhirnya terjadi gelombang baru kebangunan rohani. Ini karena adanya layman ini, layman movement ini, sehingga akhirnya gereja-gereja bangkit, sehingga terjadi suatu gelombang baru kebangunan rohani, new wave of revival, yang terdiri dari 3 hal.
Yang pertama adalah gelombang baru pertobatan. Akan ada banyak pertobatan, jiwa-jiwa akan terjadi dari gedung gereja, mereka keluar ke marketplace menginjil dan terjadi gelombang pertobatan besar-besaran. Bersiaplah saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Itu akan terjadi seperti dikatakan di Yoel pasal 2. Tadi Pak Adam sudah mengutip itu, bahwa Tuhan akan membuat mujizat, nubuat dan lain sebagainya. Itu akan terjadi, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan saya harap dalam zaman kita ini, Tuhan akan pakai. Sebagai tadi dikatakan oleh Demos, yang mencari orang-orang, Tuhan mencari orang-orang yang bersedia untuk dipakai dengan penuh urapan daripada Tuhan. Tapi yang ketiga, itu adalah gelombang baru kekudusan. Jadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan ini bukan saja nanti akan membawa pertobatan, bukan saja membawa pencurahan kudus yang luar biasa bagi banyak orang, tapi dia harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, sehingga dengan demikian itu nanti akan transfer pada orang-orang, pada gelombang baru itu akan terjadi, sehingga dengan demikian nanti akan terjadi menjadi mempelai Kristus. Mereka akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dan kita doakan saudara, supaya kita dipakai oleh Tuhan, dan kita boleh masuk di dalam layman movement, new wave of revival terjadi, dan kita boleh mengalami, kita melihat dan mengalami gelombang pertobatan yang besar. Itu kerinduan saya. Itu kerinduan kita semua seharusnya, saudara. Dan itu terjadi gelombang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa seperti Yoel pasal 2 tadi itu. Dan juga yang terpenting, Tuhan mau mempersiapkan mempelai-mempelainya. Hiduplah benar. Hiduplah kudus. Hiduplah sebagai murid Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita dengan caranya yang ajaib untuk kemuliaan bagi namanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ini yang harus dipercepat itu ini sebenarnya. Divine acceleration ini adalah bagaimana chapter-chapter, bagaimana gospel sekarang harus mempersiapkan orang-orangnya untuk ambil bagian di dalam layman movement, supaya nanti gelombang baru kebangunan rohani itu terjadi, saudara. Itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Dan saya bersyukur, saudara, karena internasional presiden kita dan bersama dengan semua jajarannya termasuk John Kerr, jadi internasional presiden kita Francis Owusu, dia benar-benar concern soal ini, saudara, untuk Tuhan yang besar ini. Dan dia katakan bahwa untuk mempersiapkan ini, yang pertama tentunya kita harus melatih setiap member untuk menjangkau jiwa. Harus dilatih. Dan mereka harus, setiap member, setiap chapter, dalam setiap pertemuan ditanyai, Anda selama ini minggu lalu kesaksian apa? Sudah bersaksi, sudah mendoakan orang, dan lain sebagainya, sudah. Itu yang pertama. Jadi ini adalah visi yang pertama tadi. Jadi ini adalah visi dari 1952 itu. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu dosa, membawa kepada Tuhan Yesus. Ini harus dilatih di dalam setiap chapter. Yang kedua, Francis Owusu, internasional presiden kita, dan John Kerr, dalam tulisannya yang saya terima dari Pak Adam bulan Desember yang lalu, dia katakan jangan terlalu fokus hanya menjangkau jiwa-jiwa, tapi ada sesuatu yang lebih lagi Tuhan inginkan, yaitu memuridkan mereka. Memuridkan mereka sehingga mereka dalam chapter itu mereka diajari karakter Kristus, mereka diamat-amati, supaya dengan demikian hidupnya itu tidak jatuh bangun dalam dosa lagi.
hidupnya benar dan kudus, dan mereka boleh memiliki karakter Kristus dengan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan hal-hal yang lain. Inilah tujuan chapter-chapter yang ada sekarang, melatih untuk mereka menjangkau jiwa, dan yang kedua, mempersiapkan orang-orang ini menjadi mempelai-mempelai Kristus untuk mereka bertumbuh dalam karakter Kristus. Oleh sebab itu, Francis maupun John Carrot mengatakan yang paling utama. Francis ditanya sama orang pada waktu ada konvensi, Francis, menurut kamu apa yang kamu rindukan melalui orang di Full Gospel itu? Dia jawab, saya baca itu tulisannya. Saya menjawab, saya merindukan setiap member FGBMFI boleh dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu akan membuat orang itu mereka bersungguh-sungguh hati dan mereka rindu menjangkau jiwa, mereka rindu bersaksi, rindu membaca firman Tuhan, rindu dan memperhatikan orang lain. Contohnya itu sudah ada, saudara, yaitu di dalam Kisah Rasul itu. Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita tahu, dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang pertama, ketika orang itu menerima baptisan Roh Kudus, pandangannya mulai berubah, saudara. Ada kuasa Allah yang bekerja untuk mematahkan kedagingan. Dia berani menolak kedagingan. Dan yang kedua, ada kuasa untuk bersaksi. Sehingga akhirnya kita bisa melihat ketika murid-murid pada waktu itu, mereka terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Mereka dengan penuh kuasa yang tadinya takut-takut berbicara, sekarang mereka berani berbicara di depan mahkamah agama. Mereka menyembuhkan orang, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Dan bukan cuma itu, saudara. Mereka menuai jiwa-jiwa yang begitu besar. Karena kemudian dari apa yang mereka lakukan, keberanian, kuasa yang Tuhan berikan pada mereka, ada 3.000 orang yang dibaptis. Itu yang terima Tuhan Yesus berapa? Yang dibaptis saja 3.000, saudara. Ini langkah awal. Jadi kita pikir, waduh iya ya. Nanti kalau Tuhan besar jiwa-jiwa ini mungkin bukan 3.000 nih yang akan diselamatkan pertama, tapi bisa jutaan. Tapi kemudian kita juga bisa melihat dari mereka makin berani, mereka makin kemana-mana, sehingga dengan demikian mereka tambah lagi menjadi 5.000 dan kemana-mana sampai kita sekarang juga boleh mengalami, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan melalui setiap orang itu berani melawan kedagingannya dan berani bersaksi. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, 3 hal untuk mengakhiri ini, yaitu bahwa 3 hal yang perlu untuk mempercepat divine acceleration, mempercepat daripada divine jadi ilahi, jadi visi yang ada itu, yang adalah untuk mempercepat terjadinya gelombang baru pembangunan rohani, untuk membentuk pasukan layman movement. Tadi sudah dikatakan, yang pertama, setiap chapter harus melatih membernya untuk bersaksi, mendoakan bagi majalah Voice, dan itu mesti dicek dalam waktu pertemuan. Ditanya, suruh saksi apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga itu kalau sudah terbiasa akan makin banyak, bisa nular, saudara. Itu. Yang kedua, jangan lupa ngomong di chapter, jangan kemana-mana, tapi fokuskan pada karakter Kristus. Waktu kita sudah tidak terlalu lama untuk mempersiapkan para member ini. Tapi kita bersyukur Full Gospel dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan Tuhan besar akhir zaman di marketplace ini. Dan yang ketiga, saudara, jangan lupa baptisan Roh Kudus. Memang Full Gospel ini adalah interdenominasi,
Kita tidak memaksa orang, tidak memaksa member untuk terima baptisan Roh Kudus. Tapi barang siapa yang rindu itu, karena kita anggaran dasar kita ada. Kita percaya pada baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Jadi walaupun kita ini dari berbagai denominasi, kita tidak memaksa mereka. Sehingga mereka juga merasa aman ada di full gospel, saudara. Jangan dipaksa. Oh, kamu harus berbahasa roh. Kemudian kita mendemonstrasikan bahasa roh. Dan keras-keras pada waktu bicara dan sebagainya. Jangan, saudara. Bahasa roh itu bahasa doa. Bahasa doa. Kita minta hikmat Tuhan. Yang pertama bahasa roh itu dikatakan kita berani bersaksi. Berani melawan kedagingan. Tadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dikatakan bahwa ketika kita berbahasa roh, kita ini berbicara kepada Bapa hal-hal yang tersembunyi. Sehingga dengan demikian Bapa memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Pada kita menghadapi kesulitan dan doa bahasa roh, dengan lembut saja, saudara. Lembut, ketika ini satu saat, saudara, nanti ada hikmat Allah, pengertian daripada Allah. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, itu dikatakan orang yang berdoa, yang berkata-kata bahasa roh, itu membangun dirinya. Saya pada waktu misalnya dalam keadaan lemah, mungkin dalam keadaan banyak pikiran dan lain sebagainya, bukan banyak pikiran, tetapi kesibukan, luangkan waktu, saudara, untuk kontak dengan Bapa di sorga. Doa bahasa roh. Kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus mengerti apa yang kita doakan itu. Dan sehingga dengan demikian, dengan kita mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah ini, sungguh-sungguh layanan kita sebenarnya jauh lebih efektif. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Puji Tuhan, kita beri aplaus teman-teman. Bukan aneh ya, tapi yang saya lihat teman-teman, apabila teman-teman seseorang menangkap apa yang ada di dalam buku Demos itu bisa saling mengerti teman-teman. Cepat tahu, cepat. Saya dengan Pak Bernard itu cepat nyambung gitu ya. Saya dengan Pak Adam itu tanpa segera kalau ada sesuatu yang mau dilakukan itu bisa saling ini gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Jadi benar apa kata Pak Bernard, ini adalah percepatan. Apa yang dimaksud di dalam buku-buku itu teman-teman sekalian. Jadi ada 3 hal. Tadi yang pertama adalah BBM teman-teman. BBM bukan bolak-balik makan ya seperti di kami kemarin di Semarang, tapi BBM itu pertama adalah bersaksi teman-teman. Yang kedua berbagi majalah Voice, yang ketiga adalah mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memiliki karakter Kristus itu diurai dengan jelas di dalam buku di Ultimate Dimension teman-teman. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, karakternya akan menjadi karakter kita, teman-teman. Makanya luar biasa, teman-teman. Benar-benar, kalau boleh saya sampaikan, teman-teman, apa yang menjadi visi FGB MFI itu benar-benar adalah puncak daripada iman kekristenan. Karena ini bukan buatan manusia, exactly, teman-teman. Dan yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus. Kemarin di Semarang kita ngomong, memang sih. Kalau ada yang palsu berbahasa lidah, kemudian itu kita menjadi anti, full gospel tidak menyajikan yang palsu, teman-teman. Tapi kita mau persis apa yang di dalam Alkitab ketika berkata bahwa kita akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita akan menerima, seperti Pak Bernard tadi katakan, menerima diingatkan kepada seluruh, dibawa kepada seluruh kebenaran karena Roh Kudus, teman-teman. Dan saya sendiri sudah semakin menemukan bahwa saya baru bisa mengalahkan dosa kalau ada kuasa Roh Kudus di dalam saya. Begitu juga teman-teman. Jadi ini adalah akar kerohanian daripada FGB MFI. Jadi mau tidak mau, kita mesti dipenuhi dengan Roh Kudus, teman-teman. Jadi apapun, bagaimanapun teman-teman,
Kalau ada yang palsu, itu bukan kita. Kita mau yang asli, teman-teman sekalian. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi, yakinlah kita FGBMFI tidak berbicara doktrin, tapi kita berbicara hidup kita, teman-teman. Oke, ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini permulaan. Mohon maaf, Pak Dali, tadi sudah 300. Memang 300 itu batas maksimum daripada kuota ini, Pak Dali. Saya nggak tahu, saya nggak mau berjanji, tapi kalau teman-teman berjanji dalam hatinya untuk membuktikan bahwa kalau ini adalah isi hati Tuhan, mau nggak kita merekrut 2-3 orang di sesi selanjutnya? Kalau ada yang mengatakan go 1000, SOTV go 1000 maksudnya, ayo kita capai 1000 peserta. Saya nggak tahu, apa kalau teman-teman mau, saya mau. Saya akan berjibaku. Teman-teman, kalau bisa ambil 2-3 peserta, boleh kita menguji diri kita sendiri. Dan sesi ke depan akan kita kalau mau thumbs up teman-teman ya, go 1000. Boleh thumbs up teman-teman. Pak Dali, kami nggak harus dibeli kuotanya. Oke ya teman-teman, Siap, kami nanti siap. Pak John, siap. disiapkan semua. Siap Pak Dali, kami nanti dari RDD dan RDD TNT akan sama-sama meminta kepada Tuhan kekuatan untuk go 1000. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalau pertemuan Bapak Ibu adalah pertemuan member meeting, boleh digeser ke sini. Karena itu yang kita bahas. Ya kan? Tapi kalau memang sudah digagas pertemuan yang sudah lama, harus dahulukan yang itu. Jadi malam hari ini kita telah melihat bagaimana Tuhan menolong. Hanya dalam 3 hari kita bisa memenuhi 300 persis tadi Pak. Saya lihat sekarang 294. Baiklah teman-teman, go 1000. Nanti yang akan terlibat adalah RDD sebagai host dan petugas-petugas lain. Begitu juga teman-teman, kita sama-sama bekerja, dibuanglah ke tubir-tubir laut kesombongan, dibuanglah semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dari hidup kita, tapi kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Teman-teman, kita akan question and answer, bertanya 10 menit, mungkin 7 menit karena sudah kurang dari ini, teman-teman. Tapi saya mau minta dulu kepada Ko Ayung yang akan diwakilkan oleh Pak Christian Ongko Wijoyo untuk menyampaikan pengumuman homework para peserta. Silakan, Pak Chris. Ya, terima kasih Pak John. Izin Pak Dali, Pak Bernard, Pak Tommy untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Ko Ayung kepada saya. Cuman saya janji Pak John, saya akan bawa beberapa orang, 2-3 orang. Saya lihat dari DKI 4, DKJ 4 kok kurang gini. Kayaknya saya perlu telepon RP dan RTD TNT-nya untuk ikut SOTV minggu depan. Itu janji saya buat Pak John. Jadi Bro Sandy tolong disiapkan yang 1000 ya Bro Sandy ya. 500 dulu deh. 500. Tuhan Yesus. Oke, kita mesti sesuai dengan izin Pak Dali ya, kita harus komunikasi dengan KN ya, karena ini ditambahnya melalui KN kan, ini satu kelompok dengan KN Pak. Iya. Gimana Pak Dali? Iya, pokoknya saya setuju, bilang saya sudah approve. Amin. Oke. Ya, Oke, sip. Thank you, Teman-teman Pak Dali. semua, teman-teman semua tadi pagi saya diberi tugas oleh Ko Ayung sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dali tadi mengenai divine acceleration, lalu Pak Bernard mempertajam dari apa yang dibawakan oleh Pak Bernard dengan vision intensified ini, maka ada satu hal yang tadi Pak Bernard bilang bahwa setiap member, setiap kegiatan chapter itu harus melatih untuk menjangkau jiwa. BBM katanya Pak John Thompson tadi, berdoa, bersaksi, dan berbagi majalah Voice.
itu adalah alat-alat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya yakin tadi sempat siang-siang kita ngobrol sama Pak John Thompson, sama Pak Sandy. Selain kita mendoakan acara ini juga, itu apa ya? Jadi mari kita, kalau misalnya kita cuma mendengar tapi tidak mempraktekkannya dalam kehidupan chapter kita, dalam kehidupan pribadi, karena ditekankan juga bahwa The Vision Intensified ini adalah visi pribadi juga kita, bukan cuma visi FGBMFI, tapi visi pribadi sebagai FGB Men dan LOF untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi PR-nya begini teman-teman semua, kita mengerjakan apa yang dikatakan sebagai hit list. Sebagai hit list. Jadi saya akan apa ya, memaparkan bagaimana kira-kira prakteknya ketika kita doa hit list. Ketika kita sedang member meeting atau chapter meeting, kita mempunyai list jiwa-jiwa yang akan kita jangkau. Kita tulis teman-teman, siapa yang akan kita jangkau, siapa yang akan kita bersaksi dalam minggu ini, yang kita doakan jiwanya, supaya dia bisa terjangkau dalam ini teman-teman, new wave of revival ini, di mana ada kegerakan layman tadi yang dibahas sama Pak Bernard, orang-orang biasa yang menjadi orang-orang yang luar biasa, menjangkau marketplace sebagai kebangkitan rohani yang baru gitu dari zaman ini, yang didapat oleh founder dari FGBMFI, Pak Demo Sakarian. Makanya doa hit list ini penting. Kita catat dalam setiap member, kasih satu nama atau dua nama, dan kita doakan. Nah, untuk penjangkauan ini kita juga jangan asal-asalan ya teman-teman. Karena sebenarnya ayat firman Tuhan yang harus menjadi pedoman kita dalam penjangkauan adalah Lukas 4 ayat 18-19. Saya bacakan buat teman-teman semua. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi fokus dari jiwa-jiwa yang kita doakan hit list ini adalah kayak Ko Ayung sering bilang kepada kita semua, bagaimana dokter menginjili, menjangkau pasiennya, pengacara dengan kliennya, pengusaha dengan klien dan supplier-suppliernya, dengan pelanggan-pelanggannya, sesama pebisnis. Seperti itu teman-teman. Jadi akan tajam, apa yang kita lakukan ini akan tajam, dan tadi visi dari demos yang dipertajam ini akan terjadi dalam periode kita. Saya yakin akan terjadi dalam periode kita ketika kita melakukannya. Bukan cuma mendengar, tapi kita lakukan. Praktek langsung dalam kehidupan chapter kita. Jadi ini kan hari Senin ya teman-teman. Hari Senin, teman-teman punya chapter hari apa? Coba praktekkan ini. Doakan orang-orang yang akan kita jangkau. Nah, itu dia PR-nya Pak John Thompson. Mungkin kalau ada tambahan yang lain, boleh silakan disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, satu lagi nih, nggak janjian dengan Pak Kris, teman-teman. Jadi, itu juga yang kami bahas kemarin di Semarang, bahwa Lukas 4 ayat 18-19 itu benar-benar visi FGBMFI. Sama seperti Yesus diutus oleh Bapa, demikian juga Yesus berkata, kita akan diutus. Itu yang disampaikan Pak Tim kemarin, bahwa ketika salam orang-orang terbahagia di dunia, itu saya, itu kamu, itu kita semua yang diutus, ditambah oleh Jateng tuh, yang diutus. Jadi kesadaran bahwa yang diutus itu adalah kita, bukan hanya Pak Kris, bukan hanya beberapa orang, tapi kita semua, teman-teman sekalian. Jadi salah satu nanti PR-nya itu adalah hit list, di mana kita akan membaca Lukas 4 ayat 18-19. Dan nanti akan kami tambahkan teman-teman, PR-nya nggak banyak-banyak.
Pak Bernard jelas sekali tadi katakan, kalau ada yang bilang begini teman-teman, aduh buku sudah dibagi free ke ini, ada yang bilang bahwa buku itu jadi ganjal screen gitu teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, kalau teman-teman bacanya malas, cukup membaca kata pengantar saja. Jadi PR-nya adalah saya tulis di sini kata pengantar TPI dan beberapa halaman nanti yang saya akan umumkan teman-teman. Ya, itu dulu teman-teman, gak usah banyak. Dua hal ini ada sebenarnya tadi, tapi terlalu banyak ya Pak Johan. Mungkin kita cukup dua. Hit list mendoakan di chapter teman-teman siapa yang akan dijangkau. Atau kalau teman-teman Bapak Ibu belum ke situ, doakan saudara-saudari, keluarga teman-teman. Mulai sekarang, doakanlah. Kalau itu anak-anak, kalau itu keluarga besar, tentu semua kita memiliki grup keluarga besar. Pasti. Kalau saya sudah meminta grup keluarga besar saya untuk baca FCBH. Puji Tuhan mereka sudah ikut. Itu pun cara untuk kita menjangkau teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi nanti hit list ini sama ayat yang akan menjadi PR yang disampaikan Pak Kris beserta halaman kata pengantar TVI dan 1-2 halaman akan menjadi PR. Nanti Pak Bernard ini akan sampai kepada chapter Pak Dali. Jadi melalui Ardi, VREP akan memonitor bahwa ini harus sampai ke chapter. Jadi kendala yang mengatakan Ardi VREP tidak berfungsi akan berfungsi sejak saat ini, gitu. Jadi melalui SOTP ini akan banyak sekali terobosan-terobosan. Tapi ingat teman-teman, go 1000. Bukan supaya SOTP-nya besar, jauhlah itu di tubir-tubir laut. Tapi kita minta tanda kepada Tuhan bahwa benar-benar Indonesia akan menjadi berkat kepada dunia ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Go 1000. Ya, oke teman-teman, sudah kita masuk question and answer sekarang. Kita ada 5 menit. Nanti kita akan ada closing remark dari Pak Vincent Wijaya. 5 menit untuk question and answer. Silakan teman-teman. Jika ada. Semangat sekali ya rasanya. Ya Pak Albertus ya. Pak Albertus. Aduh, semua kita berfungsi teman-teman. Dia potong-potong video sedikit-sedikit, dia bagi. Selamat malam Pak John. Silakan. Siapa nih? Ya, saya Pak Effendi. Ya, siap. Pak Ya, Effendi. dari Banten. Silakan. Ya, jadi banyak yang kita dengar paparan dari pemimpin kita, senior-senior kita luar biasa. Tapi di bawah lapangan yang kita lihat, banyak sekali orang bertanya kepada saya, ya kan? Kita mencari jiwa-jiwa untuk hadirkan ke dalam istilahnya member-member baru. Yang kita cari ini sebenarnya yang dari gereja atau dari luar ini sebenarnya, yang belum percaya Yesus Kristus. Dan saya melihat juga kalau benar kita membawa mereka ke dalam chapter dan kita serahkan kepada gereja untuk dibaptis, sampai berjalannya waktu, kita tahu hari-hari ini doktrin yang ada di dalam gereja kebanyakan kan bagaimana kamu berhasil, kamu sukses. Tiba-tiba orang tersebut hanya mengenal Yesus dari kata sukses dan berhasil, dan dia tidak mendapatkannya, mungkin dia akan murtad. Ya kan? Mungkin dia akan murtad loh. Ini sangat berbahaya loh. Ini sempat saya pikirkan juga. Ya kan? Oke. Ya. Coba jawabannya seperti apa Baik. yang lebih baik? Baik. Pak, mencoba Ya, silakan langsung Pak Bernard. jawab dulu. Silakan Pak. Saya jawab yang pertama saja. Yang Ya. diundang ke chapter itu orang baru dan orang lama. Orang lama terutama mereka yang mundur imannya, tapi orang baru juga itu harus masuk. Tapi misalnya orang yang aktif di gereja itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Tujuan kita untuk memuridkan mereka supaya mereka ini bertumbuh menjadi karakter Kristus.
Sehingga Amin. dengan demikian kita push mereka untuk rindu akan jiwa-jiwa. Sehingga mereka tentunya akan lebih Amin. efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau orang yang sudah aktif, tapi dia tidak menjangkau jiwa, tapi kemudian dilatih di full gospel untuk mereka rindu menjangkau jiwa, itu pasti lebih efektif, saudara. Amin. Tapi itu juga orang-orang baru tentu perlu untuk sebuah di dalam masukan full gospel, tapi jangan lupa mereka bertumbuh dalam karakter Kristus. Itu adalah tujuan utama daripada full gospel. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Ya, Bernard. makasih. Clear ya teman-teman. Kita yang murni-murni saja. Yesus bilang, pergilah sampai ke ujung bumi, jadikan segala bangsa muridku, kata Kristus. Jadi kita menjadikan orang murid Kristus. Menghubungkan itu yang Pak Bernard bilang, menghubungkan orang langsung kepada Tuhan. Ya terlebih dahulu tentunya kita menyatu dengan Tuhan. Thank you Pak Effendi. Teman-teman karena waktu, mohon maaf tinggal 2 menit. Boleh nggak kita tambah 10 menit teman-teman? Boleh thumbs up-nya kalau tambah 10 menit? Oke ya? Oke, baik. Kita minta wah, thumbs up-nya banyak sekali Pak. Thank you. Closing remark dari Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Okay. FGB men, Be be strong. strong in the Strong Lord. in the Lord. Thank you Pak John. Dan malam hari ini saya atas nama Departemen A yang membawai SOTV, karena SOTV merupakan bagian daripada TNT, mengucapkan terima kasih kepada Nasional Presiden Pak Dali, Ketua Dewan Penasehat Pak Bernard, dan Ketua Badan Pengawas Pak Tommy Lim. Komplit sekali ya. Ini number one semua, baik untuk NP, Dewan Penasehat, dan Badan Pengawas. Semua kalau launching itu orang-orang nomor satunya itu concern dan diawali orang nomor satu itu biasanya akan lancar dan luar biasa. Juga terima kasih untuk Pak John yang berjerih lelah luar biasa. Ya saya pikir ini saya kemarin juga tidur bersama-sama dengan dia. Waduh, capek sekali ya buat John Thompson. Tapi jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, Brother John. Kemudian tentunya Pak Johan selaku Direktur TNT yang terus mengawal SOTV ini. Kita bersama-sama berempat kemarin ke Semarang juga sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang bermakna ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sharing pada malam hari ini. Ada Pak Timotius yang testimoni, Ibu Sian juga ya, dan Pak Adam TJ yang tadi berdoa. Luar biasa, you are all great ya. Apa yang saya ingin katakan sudah dikatakan seluruhnya hampir oleh Pak Bernard, Pak Dali, dan saya mau highlight lagi bahwa untuk mencapai divine acceleration, katanya aja divine, jadi ilahi. Jadi kita harus punya karakter ilahi, baru akan ada percepatan. Jadi 3 hal, melatih setiap member untuk menjangkau jiwa dengan BBM, bukan bolak-balik makan ya, berdoa, bersaksi dan membagikan majalah Voice. Kemudian kedua, memuridkan ya, bagaimana mempersiapkan setiap member itu punya karakter Kristus dengan menjadi mempelai Kristus yang mencerminkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Yang ketiga tadi saya sangat tersentuh juga ketika Pak Bernard katakan harus dibaptis Roh Kudus ya. Itu adalah sebuah keinginan daripada Francis Owusu sendiri. Dan bukan satu kebetulan Pak Bernard, laporan juga ketika saya mengawali TNT di Semarang kemarin, boleh dicek dengan Pak Timotius, saya awali dengan baptisan Roh Kudus. Kira-kira ada 12 orang. Ya, karena saya mengatakan begini,
apa yang saya dapatkan dari Demos di bagian pengantar, ya, sudah dikutip oleh Pak Johan. 3 poin di bagian pengantar itu dikatakan begini. Demos mengatakan bahwa Tuhan sudah menunjukkan pada saya, ia akan mendapatkan suatu umat. Satu, umat yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, umat yang akan terlibat dalam masa-masa akhir dari kisah sejarah dunia spiritual. Dan yang ketiga, umat yang akan mengadakan gelombang baru kebangunan rohani di dalam marketplace, dalam dunia kerja. Dan saya mendapatkan penegasan dari kutipan Demos Sakarian ini, let's start with the baptism of the Holy Spirit. Apa yang saya pelajari, tadi Pak Berat sudah mengatakan 2 poin ya, bahwa orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu akan menolak segala keinginan daging dan berani bersaksi. 5 poin dari kisah para rasul tentang murid-murid yang mengalami baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus. Yang pertama memang adalah boldness, keberanian untuk menginjili, ya, boldness luar biasa. Seorang Petrus yang penakut menjadi luar biasa berani. Itu karena kuasa Roh Kudus, karena kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, hidup kita ada guide, ya, ada tuntunan. Sama seperti Paulus mau pergi ke daerah tertentu, ternyata dibelokkan ke Makedonia. Itu karena Roh Kudus berbicara kepada saya, kata Paulus. Ya, ada satu guidance. Yang ketiga adalah menuntun kita di dalam kekudusan. Tadi yang Pak Berat katakan, menolak keinginan kedagingan. Itu kegunaan daripada ketiga daripada orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Yang keempat adalah mampu mengadakan hal-hal yang ajaib atau miracle, ya, mujizat. Dan yang kelima yang saya dapati di dalam kisah para rasul adalah terjadinya unity di antara para murid. Saya pernah bicara juga dengan Pak Dali bahwa saya akan terus mengumandangkan hal ini karena kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu akan membuat fellowship kita itu unity, bukan terserak ataupun terpecah-pecah. Percayalah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sangat tertib. Roh Kudus itu tidak akan bertolak, tidak akan memisahkan orang-orang. Dia adalah sebuah pribadi yang sangat tertib. Saya rasa saya ingin menutup dengan sebuah statement begini. Visi tanpa tindakan adalah khayalan. Tindakan tanpa visi itu kebingungan. Tapi visi dan tindakan akan melahirkan percepatan dan transformasi. Nah, visinya jelas, orang yang perlu dibebaskan dari belenggu dosa dipertemukan kepada Yesus. Tindakannya apa? Tindakannya 2, yaitu kasih adalah karakter utama orang Kristen itu kasih, karena Yesus itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih, dan yang kedua adalah kuasa. Maka melalui kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi akselerasi dan transformasi. Boleh kata penutup juga dengan sebuah pantun nih Pak John. Karena ini udah malam, mungkin ada yang belum makan juga, saya kasih buat pantun. Bikin sambal pakai terasi. Cakep. Asik. Makan enak, perut terisi. Cakep. Lakukan kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi transformasi. Berkati kita semua. Saya mau tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit. Silakan Pak Bernard. Ya.
Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Vincent tadi, saya rindu kalau memungkinkan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin Pak Vincent saya juga bisa bantu untuk membuat baptisan Roh Kudus melalui setiap partisipan yang rindu, tidak dipaksa, yang rindu. Nanti dijelaskan sedikit, sehingga dengan demikian saya percaya kalau jumlahnya banyak, saya percaya Tuhan juga akan bekerja, sehingga lebih banyak juga yang menerima bahasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kita lebih efektif. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih teman-teman. Saya tadi lupa kasih tahu, ada yang bantu saya screenshot nggak kameranya tadi ya? Karena teman-teman dari 7 sesi nanti, setiap Senin, ada tadi yang bertanya, setiap Senin seperti hari ini kita akan ada 7 kali pertemuan. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir minimum 6 kali baru dikasih sertifikat. Bukan sekedar sertifikat, tapi untuk menjadikan itu komitmen kita, teman-teman ya. Jadi nanti PR-nya akan disampaikan, teman-teman. Saya akan minta doa penutup adalah Pak Tommy Lim, tapi beliau kita minta 2-3 menit menyampaikan sesuatu apa yang di dalam hatinya. Dia rindu karena kami udah memandang Karakala, teman-teman, desa pertama dari kejauhan gitu ya. Pak Adam ingin nanti membawa kita ke Armenia. Jika Bapak Ibu nanti semuanya sudah aman, kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Kita berdoa untuk itu. Pak Tommy Lim, silakan, kita nggak ada pujian dulu ya Pak. Yes. Ini udah waktunya. Silakan Pak Tommy Lim. Ya, terima kasih. This is the happiest people on earth club. Gitu. Go 1000. Amin. Jadi jangan ragu. Yes. Kalau kita nyatakan 1000, ya 1000 jangan 500 begitu. Saya dengar siapa 500. Karena kalau kita imani, kita usaha, kita lakukan bersama-sama, nothing is impossible. Amin. Karena kalau kegerakan Tuhan, saya pikir ini gawenya gawe Tuhan kok. Kita hanya hambanya aja. Setiap hamba yang setia, dia mau berjuang sampai akhir gitu. Amin. Perlu diingat, FGBMFI ini bukan organisasi ecek-ecek, bukan hanya kalau ini bawa dari mana, dari gereja yang baru atau apa, itu mah sudah nggak perlu dibahas lagi. Teman saya dari Banten, Pak Effendi begitu. Karena apa begitu? FGBMFI ini kalau kita mendapatkan misinya aja kita lakukan ya, itu sudah menjadi orang rata-rata terhebat di dunia. Apa itu visinya? Kalau kita bisa hidupin fast aja, orang yang faithfulness gitu. Dia bekerja, dia di mana-mana ya gitu ya. Pasti dia pengusaha butuh faithfulness. Dia menjadi kepala keluarga butuh faithfulness gitu. Dia pengusaha butuh faithfulness gitu. Yang kedua, kalau dia hidup accountability, dimanapun dia berada, apa dia jadi pegawai, dia pasti naik pangkat. Kalau dia jadi polisi, jadi tentara, pasti menjadi polisi yang terbaik gitu. Kalau dia jadi pengusaha, pasti dia level up gitu. Dua itu, pertama itu faithfulness, nomor 2 accountability, nomor 3 submission. Orang yang submissive pasti diterima di mana-mana pun dia berada gitu. Pasti ulangan 28 itu digenapi di dalam kehidupannya, dia akan naik tidak menjadi turun. Yang keempat itu transparansi itu, keterbukaan saudara terkesan. Kalau teman Bapak gitu ya, jangan bingung-bingung, jangan cerita berkat, jangan cerita ini, jangan cerita apa. Kasih aja dia hidupin misi dari FGBMFI gitu ya. Orang-orang itu sudah beres gitu. Tularkan aja itu, saudara terkasih sekalian. Dan FGBMFI ini sudah proven. Provennya gimana? Menghidupi FGBMFI ini, kalau kita boleh berada di ujung zaman ini ya gitu ya,
Ini melalui perjuangan banyak itu. Dari desa kecil Karakarna itu. Kalau kita tarik garis merah, benang merahnya itu Pak Adam Teja ya. Coba adakan sedikit research aja begitu. Demosakarian itu melalui serangkaian nubuatan, serangkaian kejadian-kejadian yang ajaib gitu ya. Ya, termasuk nubuatan dari nabi kecil, kemudian ada penganiayaan dari Turki, kemudian dari apa di bawah ada orang-orang dari Rusia gitu, kaum ortodoks gitu, yang papanya Demosakarian mau mempersembahkan itu, persembahkan dia yang sudah yang terbaik. Tapi bukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Baginya sapi tambun. Tapi Alkitab ngomong nggak boleh cacat. Itu matanya cacat, sudah disembunyikan. Si Rabi dari Rusia ini tahu. Itu salah satu titik pergolakan yang terjadi. Kemudian bagaimana FGBMFI dibawa sampai ke pantai barat Amerika. Sampai di Kristen Cafeteria pertama chapter berdiri, saudara terkasih. Itu juga merupakan banyak pengorbanan, banyak kejadian-kejadian yang ajaib. Bagaimana Thomas Nickel, Morgan and Bright. Organisasi ini sudah mati lama kalau bukan punya Tuhan gitu. Kenapa? Thomas Nickel aja nggak ngomong ini organisasi nilainya nggak satu penny pun, termasuk Morgan Albright gitu. Ya, waktu pertemuan terakhir mau tutup itu ya, tutup warung kita, dua orang ini yang meneguhkan, yang Tuhan kirim dari Jakarta Semarang kira-kira 600 km, 400 mil. Datang kucuk ngebut dia semalaman karena dia nggak bisa tidur. Tuhan perintahkan dia pergi ke pertemuan itu gitu. Karena pertemuan itu mau ditutup kata Demosakarian. Tapi kan FGBMF bukan punya Demosakarian. Itu punya Tuhan. Demosakarian boleh tutup. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak, dia kirim orang dari Semarang. Semalaman dia drive. Di zaman itu drive bukan gampang. Bukan seperti sekarang ini. Jalan tol, jalan apa sudah siap semua jalan. Waktu itu belum. Kemudian Morgan Albright itu. Dia ngomong apa? Organisasi ini satu penny pun enggak, 1 sen pun enggak. Ngapain aku hadir gitu. Ya, tapi sehari itu dia buka cek $1.000 dia persembahkan. Karena ini organisasi ini perlu Thomas Nickel. Dia persembahkan majalah Voice. Perlu duit. Ada orang yang mempersembahkan $1.000 di zaman itu loh gitu loh. Di zaman itu upah sehari di Amerika itu, upah sehari hanya $2 aja nggak sampai. Artinya apa? 500 hari punya kerja loh orang sumbang gitu. Jadi ini confirm. Jadi dari satu orang diselamatkan melalui organisasi ini ya. Sekarang ini sudah jutaan, itu baik dari Katolik, Presbyterian, Metodis, apapun bentuk gerejanya, denominasinya, itu jutaan manusia diselamatkan. Berapa banyak keluarga yang diselamatkan. Dari satu negara, satu chapter. Saat ini bertumbuh puluhan ribu chapter. Dari satu benua tumbuh lebih dari 6 benua. Dari satu negara tumbuh terus lebih dari 100 negara. Dari satu orang diselamatkan, lebih dari 1 juta orang diselamatkan. Kalau organisasi ini bukan dari organisasi Tuhan, saya bicara sama Pak Rudi Yap itu, sama teman-teman ini. Ini kalian ini orang Sableng, Pak Adam Teja, Pak John, ini orang Sableng, termasuk Pak Bernard, Pak Dali Sutanto begitu. Itu orang Sableng. Bagaimana enggak orang Sableng, saudara terkasih kalian? Kita disuruh bekerja, tapi suruh bayar. Apa bedanya kita sama gereja secara organisasi? Kalau Pak Effendi di gereja, Pak Effendi disuruh kerja dibayar. Baik itu apa? Baik itu untuk apa? Untuk tiketnya, untuk makannya, untuk hotelnya. Tapi Pak Dali perintahkan saya suruh pergi ke Armenia. Suruh Pak Bernard
pergi kau Tommy, bawa tim ke Armenia. Pak Bernard nggak kasih saya angpau begitu. Kok saya mau ya, lucu banget. Apakah saya nganggur? Enggak. Enggak. Bener, saya bukan orang nganggur. Kok mau Pak Bernard itu? Saya bantu Pak Bernard waktu itu kita buat tim itu ke Armenia gitu. Visanya setengah mati. Tahu nggak pergi ke Armenia itu caranya apa gimana? Dia pasti nggak tahu, banyak nggak tahu Yerevan di mana, Armenia di mana, Karakarla di mana. Kalian nggak tahu. Dulu saya juga nggak tahu kok, sama kalian sekarang ini gitu. Tapi kita dari Indonesia terbang ke utara gitu, ke Rusia, terbang lagi ke Yerusalem. Tapi di Rusia pun kita pertemuan di sana. Banyak jiwa juga yang boleh diselamatkan, saudara terkasih. Salah satunya Maria gitu, yang saya ingat gitu. Jadi di mana-mana Tuhan itu bekerja, baik itu di kota, di desa, di gunung, di lembah. Jangan khawatir, kalau kita mau bekerja buat Tuhan, inilah organisasi di akhir zaman ini, saudara terkasih kalian. Lakukan dengan baik, lakukan dengan setia, jangan terlalu khawatir. Do the best and God will do the rest. Amin. Kalau hari ini kita tidak lakukan dengan sebaik-baiknya, Tuhan tinggalkan kok. Tuhan pakai orang lain kok gitu. Tuhan pakai orang lain. Ketika saya tadi cerita sama Pak John Thompson gitu, ya di dalam puncak pimpinan beberapa tahun yang lalu pun antara Roni, anaknya Demos Sakarian, sama Richard gitu. Ya, tapi Tuhan pilih Richard, walaupun keluarga pilih Roni. Saya nggak tahu kejadian-kejadian apa. Tidak lama kemudian, Roni dipanggil Tuhan, ganti Richard, saudara terkasih kalian. Kenapa? Padahal Richard anak sulungnya gitu. Iya. Ini kira-kira sehingga kita di sini kalau kita deklarasikan go 1000, just do it. Just do it. Jangan 500. Jangan 500. Oh Tuhan, tolong kami. Jangan 500, go 1000. Saya yakin kok ada Pak Darmawan, ada Pak Vincent. Pak Vincent kan dipanggil manusia setengah dewa gitu. Iya. Dewanya setengah, belum pantunnya lagi itu. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus gitu. Oke. Saya berdoa buat kita semua. Iya, mari. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhanku Yesusku. Sesungguhnya Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik Tuhan. Di mana malam hari ini, malam yang bersejarah bagi FCB MFI Indonesia Tuhan. Yang kami percayai saat ini Tuhan. Api FCB MFI sedang berada di Indonesia Tuhan. Engkau bukakan gerbang timur Tuhan. Kalau dulu Indonesia menerima Tuhan, teman-teman dari mancanegara membawa kabar baik ke Indonesia. Saat ini adalah saatnya Tuhan membawa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Memenuhi amanat agung-Mu Tuhan. Memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Yaitu kami mau pergi, jadikan semua bangsa murid-Mu. Dari mana Tuhan? Dari kami dulu Tuhan, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Sehingga global outreach boleh berjalan Tuhan. SOTV menjadi sarana Tuhan. Tapi kami tujuan akhir Tuhan. Kami mau Tuhan memenuhi amanat agung-Mu yang Engkau embankan melalui kami sekalian di dalam tubuh FCB MFI ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih yang kecil yang ditanam oleh Demos Sakarian Tuhan, oleh papanya Tuhan, melalui serangkaian nubuatan kejadian-kejadian yang ajaib Tuhan. FCB MFI dari desa Kalakarak yang kecil itu Tuhan. Orangnya tidak seberapa, tapi Engkau tahu orangnya tidak seberapa Tuhan. Benihnya boleh di sana Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, saat itu juga Engkau bawa Tuhan sampai ke pantai barat Amerika. Sesungguhnya Demos Sakarian pun tidak mengerti kenapa dia sampai ke pantai barat Amerika. Tapi melalui tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Melalui kejadian-kejadian yang
yang Amin. ajaib Tuhan. Ada penganiayaan Tuhan. Ada Ya. pengusiran Tuhan. Amin. Ada nabi-nabi kecil yang mengatakan Tuhan. Ada kaum ortodok pendeta dari Tuhan Rusia Tuhan. Yang melengkapi, yang membawa visi ini Tuhan. Misi ini sampai ke pantai barat Amerika Oh Tuhan. Tuhan. Di sanalah chapter pertama berdiri Tuhan. Yaitu di Clifton Cafeteria Los Angeles Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Visi ini tidak akan stop Tuhan. Sampai Engkau menyatakan Tuhan. Setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Engkaulah Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Juru Selamat atas Indonesia. Engkaulah Juru Selamat atas dunia ini Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Amin, Tuhan. amin. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Berterima kasih. Dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian, kalau betul kita mau go 1000, biarlah ini menjadi persiapan untuk World Convention. Mari kita dengar-dengaran, teman-teman. Kita akan bersama-sama, ya Pak Sanggam, Pak Patar, Ibu Rini, Ibu Mega, Pak Dharma, semua kita, teman-teman yang tidak saya sebut, Ibu Parida, tolong kita gerakkan semua, kita go 1000 untuk persiapan World Convention, dan kita benar-benar akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, teman-teman. Ini adalah cross departemen, bukan milik Departemen Teaching and Training atau Departemen Doa. Ini adalah milik kita bersama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan berjaga-jaga atas saudara dan kami berdoa, teman-teman sekalian, untuk semua peserta di dalam nama Yesus Pak John. Kristus Tuhan. Haleluya. Pak John, Ya, silakan. basis dari 1000 peserta itu ada dasarnya, karena tadi dari WhatsApp group Sumatera Selatan saja yang daftar itu 44. Jadi kalau kita ada 26 regional itu 1144. Jadi 1000 itu achievable harusnya. Karena kalau satu regional aja 44, ini apalagi regionalnya kan di Sumatera Selatan. Harusnya yang di kota-kota lebih besar itu lebih banyak lagi gitu ya. Mari, Amin. mari semua para arpi yang ada di sini, teman-teman kita Pak semua. Vincent, Ya, Ayo. Pak, coba tolong cek dari Susi Mata berapa Pak yang daftar Pak? belum Pak Horas. Ya, Pak Horas, nanti kalau yang tadi dari WhatsApp group itu Sumatera Selatan 44, Pak. Tapi Susi Mata belum cek. 26 Saya ada Pak. itunya, saya ada Excel-nya. Iya. Ya, yang lain-lain belum pada Ya. aktif. Kalau kita aktif semua. Pak Oke. John, ini Pak John, ini mungkin Pak John, ini Ya. mungkin kalau yang muncul sebetulnya kan 253. Sebetulnya ini hampir 400 lebih nih Pak John. Karena Ya, kan tapi- mungkin suami istri Oh, dia nggak satu HP gitu kan. Gitu. betul. Seperti saya dengan istri saya gitu kan, berarti kan istri saya cuma satu, saya aja yang muncul itu. Ya, ya. Anyway, mungkin teman-teman, bukan soal angka. Ya, bukan soal angka, teman-teman. Tadi memang sampai 300 tadi ya, 300 persis. Tapi bukan soal angka, tapi ini kita menjadi doa kita sama-sama, menjadi tanda. Amin. Ya, jangan ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya. Nanti kami akan lanjutkan melalui Ardi, Firrep, dan para pemimpin semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita Amin. bubar, Puji Tuhan. Thank Ya, you, terima Pak kasih Dali. semuanya. Bernard. Amin, terima kasih Pak Bernard. Pak John, Bernard. Pak Adam, terima kasih. Pak Dali, terima kasih. Tuhan, Ya. terima kasih Pak. Pak Horas. Beliau my presiden. Mohon pamit, monggo. Yang Australia udah jam 1 ini, Ya. Australia. Jam 2 ya. Sakti Ya. sama Pak Kris kita Ya. Jam 1. Mohon izin lift Pak ya. Erwan juga jam 1. Izin, saya izin. ya. Oke. Mari Oke, Tuhan izin lift. Pak Selamat Andovo, istirahat. Tuhan berkati semua. Pak Bernard, Selamat istirahat teman-teman. Pak John, God bless. Istirahat. Pak John, thank you. Ya Pak Leo, nanti bawa ya minggu depan ya, Ibu Parida semua. Pak Siap, Akio siap. dari Kalimantan Barat, bawa ya.
Siap, kasih siap. Pak John. Sama-sama Terima Ibu. kasih. Zoom-nya harus siap nih, Zoom-nya ya, Bro. Iya, Langsung di follow up Zoom-nya. Sandi tolong di follow up. itu dia yang saya maksud. Ya, Brother itu kita Steve. mesti bicara besok. Tadi kan Pak Dali sudah approve kan? Udah approve. Jadi ya Oke. tinggal jalankan aja itu. Uh-uh. Ya, Jadi sekaligus yang 1000 ya. 1000. Ya. Itu bukan Langsung saya ya. kita imannya kita mesti besar, Sandi. Pak Leo itu Iman kita mesti besar, jangan kecil. Amin, amin. Oke. DKI 3 tadi saya catat udah hampir 50 loh. Oh ya? Oh, DKI 350. Iya. Oke. luar biasa. Luar biasa. Nanti absennya saya bagi ya. Saya ada Baik. Ya, absennya tolong tuh Tapi- yang dari regional juga absennya, Pak. Karena tadi Absen. belum sempat Iya. belum Absen. di screenshot satu-satu itu Iya, nama-nama. sayang screenshotnya kayaknya nggak keambil semua tadi waktu 300. Tapi nggak apa-apa. Ini Saya pertama. ada ambil yang waktu di 296. Oh, good. Pak Sanggam, terima Ada. kasih. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya punya laptop tadi screenshot. Susi mata ya. berapa, Pak Leo? 50. Sekarang sih 26, sekarang 26. Besok Oke. ya. Kayaknya Ayo. berarti iya 26. Soalnya tadi Pak Frans sama Bu Susi satu Iya, handphone. banyak lebih sih. Harusnya lebih daripada 300. Iya. Iya. Oke. Siap, Ada yang siap. keluar, ada yang masuk. Jadi Iya. lebih 300 itu. Iya. Oke. Makanya boleh kita digeser kalau lebih pertemuan apa kayaknya boleh digeser sih ke ini. NTT, Bayu, tolong diperbanyak NTT. Siap. Pak Don udah karena ada meeting malam hari ini di NTT. Tapi tetap Oke. dikirim berapa orang, lumayan banyak tadi saya lihat. Tapi Iya, minggu ini depan soalnya kita mulai ya. langka ya, Next time lebih banyak. Next time ya. Kalau bisa meeting lain digeser ini. Iya. Kalbar siap Pak. Pak John, Kalbar Iya. siap. Amin. Kalbar Amin. siap. Thank you, Pak Kiong. Oke, baik teman-teman, Oke. mungkin kita tutup dulu. Baik. Salam bless. semua, Thank salam you, Pak sejahtera, John. istirahat tidur yang enak. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati semuanya. Tuhan berkati. All, I love you. Tuhan berkati. God bless. Mari. Bye.